Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menjadi perenungan bersama bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, Alayang guahu marpakirimon tu jahubado, naung manabunihon buhina maradopon pino parni si Jakob, jala hu halunguton ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata menanti dalam Alkitab lebih sering diarahkan kepada sikap daripada sekedar kata kerja aktif. Menantikan Tuhan sama artinya dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan ini adalah sikap yang kemunculannya akan sangat tergantung kepada seberapa besar kita mempercayai Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, dan tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Yesaya yang berseru dalam penantiannya, aku hendak menanti-nantikan Tuhan, aku hendak mengharapkan Dia. Kita tahu bahwa Yesaya bukanlah sama sekali tidak pernah menghadapi pergumulan dan persoalan di dalam hidupnya. Tapi justru sebaliknya, ia kerap menghadapi pergumulan, menghadapi ancaman dan kecaman. Terlebih ketika ia bernubuat di tengah-tengah umat Israel yang tidak peduli dengan peringatan Tuhan, yang mengeraskan hatinya, yang mendua hati, lebih percaya kepada ilah-ilah lain dan mengharapkan pertolongan dari manusia, yang membuat Allah akhirnya murka dan menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Kaum keturunan Yakub yang mendukakan hati Tuhan karena ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Dan kita bisa bayangkan bahwa begitu besar pergumulan hamba Tuhan, yaitu Nabi Yesaya yang hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak setia, bangsa pemberontak melawan Allah. Karena itu Tuhan mendorong Nabi Yesaya untuk memperingatkan bangsa itu, walaupun bangsa itu mengancam dia. Kalau kita membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, masih dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ini, Tuhan berkata kepada Yesaya, jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang Maha Kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap setia meskipun berada di tengah-tengah bangsa yang tidak setia, merupakan pilihan dari Nabi Yesaya. Dan saya pikir ini juga yang harus menjadi pilihan kita bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap setia menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap setia berharap kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian Nabi Yesaya dalam nats kita ini. Firman Tuhan sesungguhnya menguatkan kita bahwa
kita menanti-nantikan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia, yang pastinya Dia yang setia menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Karena Ia sendiri berjanji. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-23b, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menantikan Aku tidak akan mendapat malu. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang menunggu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Namun menunggu dan menantikan jawaban Tuhan, bahwa percayalah, kita menantikan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan baru dan tidak akan pernah menjadi lemah. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin ada banyak hal yang kita nantikan dari Tuhan. Menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Menantikan jawaban dari doa-doa kita. Kerinduan hati kita agar menjadi kenyataan. Akan tetapi cara yang terbaik dalam menantikan jawaban Tuhan, yaitu dengan tetap memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan akan membuat iman kita menjadi kuat, tidak goyah, tidak khawatir dalam menantikan janji-janji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan menikmati kasih, penghiburan, dan damai sejahtera. Dan dalam segi kehidupan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan, termasuk dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi, termasuk dalam menghadapi berbagai pergumulan yang terjadi, dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Bagaimana kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena kita percaya bahwa Ia akan datang memberikan pertolongan sebagaimana yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi kita meyakini dan kita mengimani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap menanti-nantikan Tuhan dengan penuh keyakinan. Tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita, dan memberikan sukacita bagi kita di tengah-tengah kekuatan, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah baik kelemahan yang kita alami. Tuhan akan senantiasa menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika Tuhan senantiasa mengingatkan kami, agar kami senantiasa menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dalam berbagai hal yang kami alami, baik pergumulan, persoalan, dan tantangan, kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Tuhan yang setia, yang pasti akan menggenapi setiap janji Tuhan. Karena itu Tuhan, tetap teguhkanlah iman kami, agar kami tidak khawatir dalam hidup ini, tetapi kami tetap memelihara iman kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa jawaban Tuhan akan Tuhan berikan pada waktu yang Tuhan tentukan. Karena waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Mampukan kami melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami.
Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.